Update untuk hasil penanaman bibit anggur varian Donetski. Usia tanam kurang lebih sekitar 15 hari ya, dan ini tanpa perawatan khusus. Jadi kita langsung tanam tanpa kita lakukan untuk dia beradaptasi dulu ya, atau karantina. Dan untuk bonus interestnya, alhamdulillah ini setelah kita sambung sekarang masih berwarna hijau meskipun dia belum terlihat sprut ya. Dan untuk cuttingnya juga ini alhamdulillah sudah mulai tumbuh. Bagaimana kelanjutannya? Simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat kaling semuanya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Dilancarkan setiap urusannya, dilancarkan rezekinya, dan semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berjumpa kembali bersama saya di channel Galing Grab ya sahabat. Senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini saya bisa menyapa kembali sobat kaling semuanya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini saya akan coba update untuk hasil penanaman bibit anggur Donetski ya, yang kita lakukan sekitar 2 minggu yang lalu ya. Jadi kita akan update untuk hasilnya ya. Jadi di hadapan saya ini adalah pohon anggur varian Donetski atau bibit anggur varian Donetski yang kita tanam sekitar 2 minggu yang lalu ya. Jadi waktu itu kita tidak melakukan perawatan khusus atau kiat-kiat khusus sebelum melakukan penanaman. Jadi ini tanpa kita karantina dulu, tanpa kita simpan dulu di tempat teduh, tanpa kita biarkan dulu bibitnya beradaptasi di lingkungan yang baru ini. Jadi saya pas bibit sampai itu langsung unboxing, kemudian langsung melakukan penanaman pada media tanam yang sudah saya sediakan. Dan ini sekarang kondisinya seperti ini ya. Nah, ini varian Donetski. Saya tanam itu tanggal 13 Desember 2024. Nah, 13 Desember 2024. Dan sekarang itu tanggal 28. Jadi ini perkiraannya sekitar 15 hari yang lalu ya kita melakukan penanaman. Dan memang pas bibitnya sampai itu sudah sangat tinggi ya. Jadi sekitar 1,5 meter atau 150 cm. Nah, ini saya tunjukkan. Ini kondisi bibitnya waktu sampai sekitar tingginya 150 cm. Nah, dan sekarang kondisinya seperti ini. Alhamdulillah ini masih bisa bertahan hidup ya, meskipun tanpa saya lakukan karantina dulu waktu bibitnya sampai. Dan ini saya belum melakukan pemangkasan apapun ya. Ini saya hanya melakukan pembuangan sulur saja saat melakukan penanaman 2 minggu yang lalu. Jadi saya hanya buang sulur, kemudian sisanya saya biarkan tumbuh seperti ini. Dan memang mungkin pas waktu di perjalanan ya, pas waktu di perjalanan itu bibitnya mengalami stres ya, itu sudah menjadi hal yang biasa lah ya. Nah, jadi pada saat di perjalanan memang bibitnya mengalami stres dan agak sedikit layu. Nah, kemudian saya tidak melakukan perawatan dulu ya, atau karantina. Jadi saya langsung tanam dan alhasil seperti ini sahabat. Ini memang ada beberapa daun yang mengering ya, yang gosong. Waktu itu ada, ini bisa terlihat di sini ada 1, kemudian di sini 2, di sini 3, 4, ada 5 ya. Jadi kurang lebih sekitar ada 5 daun yang rontok. Tetapi alhamdulillah ini untuk ke atasnya ini masih selamat, dan ini pas pucuknya masih sangat muda. Sekarang alhamdulillah sudah mulai lebih keras ya pada pucuknya. Dan untuk masalah pertumbuhan, kalau pertumbuhan di sini jujur saja belum terlihat signifikan ya, karena mungkin masih menyesuaikan juga ya dengan media tanam dan juga situasi di sini. Mungkin perakarannya juga masih mencoba adaptasi di media tanam yang baru. Tetapi ini insya Allah nanti setelah usia 1 bulan mungkin akan mulai terlihat dari sisi pertumbuhannya ya. Tapi ini sudah bisa hidup tanpa perawatan apapun.
Jadi langsung kita tanam tanpa karantina pun ini sudah alhamdulillah ya. Ini tinggal kita lanjutkan untuk perawatan nanti supaya pohonnya lebih bagus lagi ya, supaya pertumbuhannya lebih jos, mudah-mudahan ya. Dan kalau untuk soal pemupukan ini belum saya kasih pupuk apa-apa. Jadi saya akan biarkan dulu sampai usia 1 bulan atau mungkin 1,5 bulan lah ya, kurang lebih. Kita akan biarkan dulu tanpa kita kasih pupuk. Kita akan biarkan dia menyerap nutrisi yang sudah tersedia di media tanam saja. Nah kebetulan kemarin juga ini saya iseng-iseng coba tanam ubi ungu. Saya coba tanam ubi ungu di sini. Di Tumpang Sari ya, dengan varian Donetski ini lumayan lah ya, tidak masalah, pertumbuhannya lumayan bagus. Nah kita akan coba lihat untuk entres atau bonus entres yang kemarin dikasih bonus itu ya, kita akan lihat yang sudah kita lakukan penyambungan. Kita akan sekalian update saja. Nah jadi untuk entres yang bonus kemarin ini sudah kita sambung ya. Nah, ini berbeda 1 hari ya. Jadi ini kita melakukan penyambungan tuh pada tanggal 14-nya kita melakukan penyambungan, yang kita tanam bibit itu pada waktu tanggal 13 ya. Jadi beda 1 hari karena waktu itu memang waktunya tidak cukup ya. Jadi waktunya agak mepet. Jadi ini saya simpan dulu 1 malam. Kemudian besoknya baru saya lakukan penyambungan. Ini usianya berarti 2 minggu ya, tetapi belum terlihat. Nah ini sudah terlihat sedikit. Mungkin sebentar lagi dia akan seprut. Ini yang varian AG berarti Angelica ya. Nah kemudian ini untuk varian Ilaria. Nah ini untuk Ilaria, mungkin sebentar lagi juga dia akan seprut ya. Mudah-mudahan bisa seprut nanti biar kita bisa perbanyak lagi untuk variannya. Kita lihat untuk updatean cuttingnya ya sahabat. Untuk cutting kemarin memang kita dapat cutting 1 ya, varian Vania ini. Nah ini varian Vania, tetapi memang ini kemarin sudah tumbuh ya, tapi dia kering lagi. Nah, dia kering lagi, tapi wajar karena memang ini di bawahnya juga pasti belum tumbuh akar ya, karena usianya juga baru 2 minggu. Ini 2 minggu kita melakukan penanaman, sama dengan kita melakukan penyambungan ya, sama dengan waktu kita melakukan penyambungan. Dan kemudian kalau yang ini kemarin saya kira itu entres, tetapi setelah saya lihat batangnya ini agak berwarna coklat, jadi saya coba tanam saja. Ini varian Angelica. Nah kalau waktu tumbuhnya memang barengan ya, Vania sama Angelica tumbuhnya sprutnya, tetapi mungkin yang varian Vania mungkin tidak kuat. Kalau untuk Angelica alhamdulillah ini masih bertahan ya sampai sekarang ini. Nah oke sahabat, jadi seperti itulah jika kita menanam anggur langsung ya, tanpa kita berikan waktu dulu untuk beristirahat pada bibitnya, atau kita karantina dulu supaya dia bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar, dengan udara dan juga dengan cuaca. Jadi seperti inilah hasilnya. Nah emang ini masih bisa tumbuh, tapi mungkin harus ada beberapa daun yang kita korbankan ya. Memang cukup disayangkan. Biasanya saya kalau misalkan mau menanam bibit anggur, setelah bibit sampai itu biasanya kita lakukan karantina dulu ya, paling sebentar itu 3 hari ya, paling lamanya ya sekitar 1 minggu. Kita simpan dulu di tempat yang teduh, kita masukkan ke dalam ember, kemudian embernya kita kasih air sedikit supaya untuk menjaga kelembaban pada media tanamnya. Nah contohnya yang varian ini varian Cuvidon pas bibitnya sampai itu tidak saya langsung tanam ya. Jadi kita karantina dulu, ini kalau tidak salah sekitar 1 minggu kita karantina, kita simpan di tempat yang teduh, tidak terkena hujan dan juga tidak terkena sinar matahari. Kita simpan dulu di dalam ember ya. Embernya kemudian kita kasih air sedikit ya, paling hanya segini. Nah sekitar segini airnya. Kemudian setiap hari kita lihat apakah airnya kurang, kekeringan atau bagaimana. Kita tetap kalau misalkan kurang kita airnya tambah lagi ya, untuk menjaga kelembaban pada media tanamnya supaya tidak stresnya itu tidak berlanjut ya, karena stres di perjalanan. Dan alhamdulillah ini pertumbuhannya lumayan ngebut ya untuk varian Cuvidon ini.
Ya, oke sobat, mungkin sekian dulu video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton ya. Jaga selalu kesehatan. Dan saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.